kadang-kadang juga memerlukan waktu tersendiri untuk memberikan pemahaman. Kami coba tawarkan modular prefab ini dengan sistem yang bisa dipindahkan. Pada dasarnya kunci dari modular yang kami pahami adalah organizing everything. Less on-site work ini juga pasti karena prosesnya itu sudah tahu. Mbak, tadi kita kan udah dengerin nih dari dua arsitek ya, POV arsitek dalam melakukan pendekatan modular. Nah, sekarang kan kita akan mendengarkan insight dari brand material itu sendiri ya. Nah, mungkin sebelum kita akan mendengar presentasi dari Mbak Dinda, sebenarnya tantangan dari brand material ketika kolaborasi mungkin ya sama arsitek itu apa sih Mbak dalam pendekatan modular khususnya ya? Ya, memang beberapa arsitek itu sudah tahu gitu ya terkait modular, tapi jangan salah, kadang-kadang saya pun ketemu dengan teman-teman yang mungkin notabene masih baru kali ya, dan belum tahu konsep modular itu sendiri, sehingga untuk menjelaskan bagaimana prosesnya termasuk dalam nanti dari segi manufaktur dan fabrikasi itu ternyata perlu waktu, kemudian tektokan istilahnya gitu ya. Itu kadang-kadang juga memerlukan waktu tersendiri untuk memberikan pemahaman seperti itu, sehingga dari kami pun kadang-kadang ketika bertemu dengan rekan-rekan arsitek yang memang memiliki konsep modular, biasanya kami akan memberikan insight bahwa ini nanti akan ada proses yang sebaiknya di awal itu diorganize secara matang, sehingga nanti pada saat pelaksanaan terutama construction itu kita mengurangi diskrepensi antara desain dengan aktual di lapangan. Sebenarnya kalau di kami sih harapannya seperti itu. Oke, mungkin melalui kesempatan ini langsung saja kita persilakan Mbak Dinda ya untuk mengedukasi kita semua nih tentang pendekatan modular. Oke, silakan Mbak Dinda. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya mewakili dari teman-teman di BlueScope ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Mas Riri atas kesempatannya kami diperkenankan untuk bisa berpartisipasi di kesempatan kali ini. Jadi biar cepat aja, perkenalkan saya Dinda, saya tim BD dari BlueScope Laisak. Kemudian saya mulai dari perkenalan dari perusahaan kami dulu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. BlueScope sendiri kami adalah perusahaan baja multinasional yang berpusat di Australia. Kami ada di beberapa negara dan beberapa benua gitu ya, termasuk yang paling jauh itu ada di Amerika bagian utara. Kemudian kalau di Indonesia, kami sudah hadir dari tahun 1973. Jadi artinya tahun ini kami sudah berusia 52 tahun, udah memasuki masa simbah-simbah kalau bahasa Jawanya. Cuman dengan usia yang segitu, kami juga memiliki beberapa portofolio. Kebetulan untuk modular sendiri ada beberapa, nanti saya coba share di sana. Dan secara company, kami ada 2 perusahaan ya, atau 2 entity. Yang pertama adalah PT NS BlueScope Indonesia dan PT NS BlueScope Laisak Indonesia. Kurang lebih mungkin ada yang bertanya bedanya apa, tapi secara konsep kami adalah sister company, yang mana untuk BlueScope sendiri kita berfokus di bisnis midstreamnya, jadi pemberian coating anti karat untuk coil, yang mana kalau secara brand mungkin rekan-rekan sering mendengar nama Singalum gitu ya, itu adalah pada dasarnya merek dari BlueScope itu sendiri. Kemudian kalau di Laisak kami ada beberapa produk yang mungkin sudah diaplikasikan di construction itu juga secara luas, jadi untuk metal penutup bangunan, skin, kemudian untuk structure-nya sampai ke pre-engineering building yang kalau di kami ini masuknya ke modular juga. Nanti saya akan jelaskan di PEB-nya. Nah, ini kurang lebih gambarannya bahwa baja yang kami produksi itu kami berfokus di control steel. Jadi baja ringan gitu ya, atau baja canai dingin kalau istilah di SNI-nya. Nah, pada dasarnya semua berawal dari baja panas atau hot roll, kemudian diproses secara lebih lanjut untuk menghasilkan ketebalan yang tipis-tipis. Makanya kalau teman-teman menggunakan hot roll steel itu pasti ketebalannya di bawah 5 mili, jadi maksimum mungkin di 3 mili gitu ya. Nah, untuk BlueScope sendiri di Indonesia kami fokus untuk pemberian anti karat, baik yang warna maupun yang belum berwarna. Kalau Laisak ini sebagai tugasnya adalah forming ya, jadi dibentuknya itu justru setelah diberi coating. Itulah yang membedakan antara hot roll steel dan cold roll steel. Jadi ada proses yang sedikit berbeda.
Nah, ini beberapa portofolio project kami, terutama yang berkaitan dengan metal roofing gitu ya. Ada mungkin kesannya kayak oh metal tuh pasti kayak industrial gitu ya, pabrik banget gitu kan. Padahal kami memiliki beberapa project yang jauh dari kata industri. Jadi kayak shopping mall yang ada di situ kebetulan adalah PIM 3 dengan atap yang melengkung gitu ya. Kalau di kami namanya 3D roofing. Kemudian ada airport. Ini adalah di Ahmad Yani, terus yang di tengah itu adalah Stadium JIS. Jadi memang secara bisnis atau marketnya itu sangat luas. Kemudian saya lanjut ke approach modular kami. Jadi mungkin ini sekilas saja, kebetulan karena untuk bridging aja sih. Arti dari modular sendiri kalau saya lihat dari Wikipedia, dia ada kata-kata yang menarik adalah prefabricated building. Kemudian di sana ada istilahnya adalah construction section away from building site. Artinya fabricatednya atau proses fabrikasinya itu di luar dari site. Itu kemungkinan atau yang jadi salah satu pokok atau poin gitu ya ketika kita mengaplikasikan modular. Kalau dari segi kami dari manufaktur. Nah, sebetulnya ada beberapa manfaat yang mungkin tadi ada banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Riri dan Mas Yanuar. Namun ada satu yang jadi poin kami, di mana ini salah satu proyek kami, dia ini sudah berpindah, jadi move gitu ya. Karena memang sistemnya yang digunakan ini adalah knockdown. Proyek ini Manhattan Gallery yang ada di Gading Serpong, dia udah pindah 3 kali Mbak. Jadi karena needs dari ownernya sendiri adalah punya bangunan yang bisa dimanfaatkan secara berulang, sehingga pada saat itu kami coba tawarkan modular prefab ini dengan sistem yang bisa dipindahkan seperti itu. Jadi sekarang kalau nggak salah namanya udah bukan Manhattan lagi gitu ya. Saya juga belum ngecek sih, cuman sekarang ini dia sudah lokasinya udah nggak di sini lagi. Kalau ini mungkin similar dengan tadi milik Mas Yanuar yang konsepnya adalah bagaimana mengatasi tanggap bencana gitu ya. Karena kadang-kadang kan sekarang ini awareness terhadap bencana itu masih belum diaplikasikan. Kebetulan yang ini kami bekerja sama dengan IAI Jawa Barat untuk proyek rumah tangguh. Jadi untuk proyek tanggap bencana terutama terhadap gempa. Sehingga kalau diperhatikan secara detail ini kebetulan dibuka gitu ya strukturnya, dia konsepnya sedikit berbeda dengan yang tadi yang bisa dipindahkan, walaupun sebetulnya ini pun bisa dipindahkan juga. Kemudian kalau dari sisi kami sebagai manufaktur, kenapa sih kami juga tertarik terhadap modular system gitu ya? Karena pada dasarnya kunci dari modular yang kami pahami adalah organizing everything. Artinya tidak hanya terkait waktu, tapi juga material. Di mana material sendiri nanti turunannya akan banyak. Yang pasti minimize the waste ya. Jadi artinya waste dari material itu akan terjaga karena kita organize dari awal. Kemudian less on-site work ini juga pasti karena prosesnya kita akan dari awal tuh sudah tahu kapan sih harus mana yang akan dipotong di site gitu kan. Tekukan apa yang ternyata nggak bisa difabrikasi gitu kan, atau bahkan material-material yang harusnya bisa diaplikasikan atau dipotong di pabrik itu semuanya sudah direncanakan di awal, sehingga kita akan meminimalisasi yang namanya pekerjaan di site gitu ya. Kemudian better cost control sama quality ini satu penggabungan ya, apalagi quality kami di BlueScope itu selalu berkomitmen untuk memberikan material yang memiliki kualitas tinggi, sehingga ketika kita punya modular otomatis untuk menjaga kualitinya itu akan sangat bagus gitu ya. Jadi dari awal kita akan jaga kualitinya. Lalu kurang lebih ini rekan-rekan yang mungkin bagan ya, ini sedikit gambaran aja kalau kami di sebagai part of production. Jadi kalau di awal pastinya desain ini dari rekan-rekan arsitek sekalian, di mana biasanya kalau kami mencoba mentranslatekan menjadi 3S kalau di kami itu namanya adalah shape, size, dan service-nya. Supaya itu mempermudah dalam pemilihan material dan jenis modular yang akan diaplikasikan. Karena kalau di kami ada 2 pendekatan modular. Yang pertama adalah portal frame structure dan yang kedua adalah wall structural frame atau rangka dinding penopang struktur. Kemudian dari sana delivery juga selalu jadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan
seperti apa sih jenis modular yang akan diaplikasikan. Dan yang terakhir adalah construction. Ada banyak sekali parameter yang bisa rekan-rekan juga perhatikan atau jadi acuan gitu ya pada saat mendesain modular. Tapi kalau dari point of view-nya kami, salah satu hal yang menjadi penting adalah skill. Skill ini maksudnya adalah skill dari tim yang akan mengkonstruk bangunan modular itu sendiri. Karena experience yang ada di kami sendiri, skill ini tidak bisa, maksudnya gini, saya sering ketemu beberapa tukang pasang gitu ya, yang ternyata dia terbiasa konvensional, namun dia tidak terbiasa memasang si prefab atau modular system ini, karena memang kadang-kadang ada perbedaan skill di sana, sehingga kadang-kadang kami selalu memberikan ini jadi satu rangkaian di dalam proses, terutama pada saat kami di production gitu ya. Nah, kalau di production stage sendiri, kami juga punya stage lagi, yang mana pertama akan dimulai dari materialnya. Pemilihan material ini jadi paling penting sih menurut saya. Karena dari sana kita akan tahu seberapa banyak atau seberapa lama waktu yang akan di-achieve oleh bangunan tersebut. Jadi pemilihan material sendiri, kalau di kami kebetulan ada dua approaching-nya, bisa menggunakan baja berat ataupun baja ringan. Nah, untuk baja ringan sendiri kami merefer ke produk dari yang ada di BlueScope, yang mana secara penggunaan dari material sendiri tidak hanya mungkin dikenalnya untuk skinnya, tapi dari BlueScope sendiri kami punya beberapa produk yang sudah sifatnya itu modular. Contohnya adalah sandwich panel, dan itu sangat umum diaplikasikan ketika kita memiliki bangunan modular. Jadi biasanya dia langsung plek-plek gitu ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih color bond, dan terus ini untuk modular stage selanjutnya. Jadi setelah material, kita akan bergerak ke stage yang namanya pemilihan dari modular sistemnya seperti apa. Dimana untuk pemilihan tersebut biasanya kami bagi lagi komponennya seperti apa. Komponen untuk skinnya akan mengacu kemana nih, gitu kan. Kemudian strukturnya akan mengacu ke bentukan yang seperti apa. Apakah tadi portal ataupun wall structural frame gitu ya. Nah, ini kurang lebih beberapa pilihan yang menjadi skin bangunannya, terutama kalau misalnya pakai metal gitu ya. Ada clip lock, ada select seam yang tadi diaplikasikan di bangunan Manhattan tadi ya. Nah, ini baja ringan, ini pun secara konsep dia bisa diaplikasikan untuk wall structural frame. Jadi untuk modular wallingnya. Kalau ini decking biasanya sudah sangat umum, apalagi kalau rekan-rekan menggunakan untuk ngecor gitu ya. Ini adalah part dari pilihan dari komponen yang ada. Ini purlin, ini bisa diaplikasikan secondary untuk bangunan yang bentang besar, tapi kalau untuk bentang kecil dia jadi main structure. Nah, ini ketika membahas in the whole package modular, kita ada dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah PEB light, ini untuk bentangan maksimum 20 meter, sedangkan yang ini adalah untuk size yang lebih besar, lebih dari 20 meter. Jadi beberapa customer kami pun sudah mengaplikasikan itu untuk percepatan biasanya. Ini mungkin yang agak saya agak pengen cerita di sini. Ini adalah marketing galeri. Tadi saudaranya si Manhattan, jadi ada dua proyeknya dan dia dipindahkan juga. Jadi sudah berpindah namanya, kalau nggak salah udah bukan Matera. Nah, ini beberapa service yang kami berikan. Jadi selain untuk fabrikasi, kami juga ada engineering design sampai ke desain drawing ya. Artinya untuk drawing sendiri kami sebelum fabrikasi itu menggunakan software yang sudah biasa diaplikasikan untuk penggunaan baja. Hingga ini adalah resultnya. Dan yang menarik, semua bagian dari bangunan tersebut itu sudah dibuat, dia ada identity-nya. Ini yang membuat pada saat pelaksanaan jauh lebih cepat dan mudah, karena masing-masing ini sudah punya nama gitu ya, misalnya ID1, ID2 gitu. Jadi ketika digambar pelaksanaan atau erection drawing namanya, itu sudah mudah. Itu. Ini kurang lebih 3D perspektifnya. Oh, ini ke skip tadi ya. Ini sebenarnya ada video, tapi nanti mungkin bisa dicek aja karena waktunya singkat ya. Nah, ini yang menarik, kami baru saja mendapatkan project housing 100 rumah dan jangka waktunya hanya 1 tahun. Ini housing milik mining company
Dan di sana karena otomatis karena mining ya remote area sekali. Jadi di sana modular sistem steel itu sangat bermanfaat karena pasti alat berat tidak akan masuk ke sana. Sehingga kami dipercaya untuk membuat 100 unit ini. Dan pengaplikasiannya kalau diperhatikan selain sebagai struktural steel struktur, di bagian luar itu kita kombinasi dengan material lain. Jadi maksudnya kita sangat luas lah penggunaan materialnya, tidak hanya untuk baja aja, tapi dengan beberapa material lain. Nah ini yang menarik, bahkan sampai tangganya karena dia 2 lantai ya, itu semuanya sudah didesain di awal. Jadi organize-nya itu benar-benar di awal, supaya tadi di lapangan itu istilahnya tinggal kayak main Lego gitu, tinggal pasang gitu ya. Nah ini beberapa referensi ya, jadi ini sebelah kiri masih proses konstruksi sekitar 50%, yang sebelah kanan ini adalah sudah hampir selesai. Nah ini yang terbaru, kalau nggak salah ini foto bulan Oktober ya, ini jadi sudah hampir siap dihuni gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah ini referensi mungkin beberapa teman-teman kalau memang pengen tahu detail terkait kami silahkan menghubungi Instagram Bluescope dan Bluescope Laisak. Oke, Ya, baik. terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Mungkin kita berikan tepuk tangan ya untuk Mbak Dinda. Oke, jadi tadi presentasinya menarik sekali ya Mbak ya. Ternyata bangunan modular itu bisa di-build and unbuild tadi ya. Betul. Mungkin kalau 100 rumah tadi itu juga bisa dipindahkan ke kota lain gitu juga bisa ya Mbak ya? Bisa, karena konsep yang tadi itu memang ke knockdown. Cuma persoalannya ini kayaknya mau dibikin permanen sih sama mereka. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin suatu hal yang baru ya di dunia arsitektur Iya. kalau bangunan itu bisa berpindah Iya. dan bisa di-unbuild gitu ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Sistem ini karena sistem ini kan awam, yang namanya awam berarti ini mereka menganggap ini sebagai alternatif atau inovasi baru gitu ya. Mau strukturnya apapun, tapi mereka punya modulasi yang jelas. Ini faktanya ya, ternyata Indonesia itu penggunaan baja itu sangat rendah. Konsumsi baja di Indonesia itu kalah dengan negara tetangga kita malah.